Apa itu cultural study, Ma? Area terakhir yang dipelajari itu berkaitan dengan budaya ya, culture ya. Apa yang ada di sekitar kita sebagai manusia. Berarti memang tujuan dari area yang Montessori Cultural Study itu apa, semacam memahami fakta yang terjadi, lalu punya kedekatan emosional dengan cultural di sekitarnya, gitu-gitu? Ya, memahami lingkungan sekitar, baik secara dekat maupun global. Bahwa we know we're not living alone. Kita manusia tidak hidup sendiri gitu. Kita manusia juga hidup berdampingan dengan tumbuhan, dengan hewan. Sehingga di situ juga di biologi kita belajar tentang hewan itu dibagi menjadi berapa family, lalu ciri-cirinya seperti apa, life cycle-nya seperti apa. Tumbuhan pun juga dibagi dengan beberapa part ya, bagian tumbuhannya, lalu jenis-jenisnya seperti apa. Tapi semua itu dipelajari dengan cara yang menyenangkan. Halo teman Mari. Hai. Kembali lagi bersama kami, Chandra dan Belinda, di podcast Kemari Academy. Kita akan membahas area Montessori yang terakhir, yaitu adalah cultural study. Apa itu cultural study, Ma? Kita tanya Miss Bell. Cultural study itu biasanya area terakhir yang dipelajari itu berkaitan dengan budaya ya, culture ya. Apa yang ada di sekitar kita sebagai manusia. Nah, di cultural study itu biasanya ada biologi, di mana dia akan membahas juga tentang botani, ilmu tentang tumbuhan, ilmu tentang hewan, ada juga beberapa tentang manusia, lebih ke bagian tubuh gitu sih. Lalu ada history berkaitan dengan sejarah gitu, lalu ada geografi. Bentuknya apa itu di area itu? Buku-buku gitu atau apa? Mereka full material semua. Full material. Misalnya biologi tadi ada bentuk dinosaurusnya atau bentuk hewannya boleh. Gitu ya? Cultural study itu kayaknya bisa banyak divariasikan sih, hampir sama kayak practical life. Dia bisa banyak ditambahkan, divariasikan sesuai dengan perkembangan ilmu yang memang lagi hits gitu ya. Misalnya kayak dinosaurus, ternyata anak-anak di kelasnya suka dinosaurus ya, kita bisa pajang berbagai gambar atau boneka, bukan boneka ya, apa sih yang kecil gitu, figurinnya dinosaurus kayak gitu. Kalau bikin yang gede dinosaurusnya, T-Rex-nya itu bisa nggak? Ya boleh-boleh aja kalau ruang kelasnya cukup. History tadi ada ya? Ada history. Nah, kalau Montessori diadaptasikan di berbagai negara kan historinya otomatis mungkin beda-beda ya? Ya, itu bisa. Bagaimana tuh penjelasan? History itu kan kita bisa bicara tentang sejarah global, kita juga bisa bicara tentang sejarah nasional. Jadi kadang tema history itu akhirnya masuk ke dalam perayaan-perayaan di Indonesia. Kalau saya pribadi sih biasanya masukin ke 17 Agustus, kita mengenal bagaimana sejarahnya 17 Agustus, atau saat Kartinian, tentang era Kartini gitu. Atau misalnya tentang Imlek, kita juga belajar kenapa orang-orang Cina merayakan Imlek, budaya Imlek itu seperti apa yang biasanya dimakan. Misalnya mereka suka makan mie, kenapa sih kok harus mie? Oh karena biar berumur panjang, itu juga bisa dijelaskan. Berarti yang diajarkan fakta yang terjadi atau mungkin fakta kebiasaan yang terjadi di hari raya itu misalnya. Di hari raya itu. Misalnya nih kalau kita merayakan Lebaran gitu ya. Kalau saya pribadi karena kebetulan sekolah saya kan tidak based on religion ya gitu. Multi religion, multi culture juga. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang Lebaran, kita mostly akan membicarakan tentang budayanya. Bukan berkaitan dengan cerita kenapa ada Lebaran gitu ya. Karena itu kan juga masih kontroversial ya. Jadi lebih ke arah value-nya apa sih? Oh, Lebaran itu berkaitan sama maaf-maafan. Oh ya, sudah kita belajar tentang bagaimana meminta maaf, bagaimana memaafkan. Oh, Lebaran itu biasanya kalau di Indonesia ada ketupat gitu. Oh, kenapa ada ketupat? Oh, supaya apa kayak gitu sih. Sama juga misalnya soal Paskah ya, bukan cerita soal Yesus yang disalib, tapi ya, kayak besok kebiasaannya Paskah waktu ya. itu. Jadi kalau Paskah itu dari kalau kita menceritakan tentang bagaimana Yesus disalib gitu, satu itu kan
sekolahnya juga ada anak yang beragama lain gitu. Takutnya ada diferensiasi cerita nih dari berbagai versinya gitu ya. Lalu religion itu kan personal dan itu urusan keluarga gitu. Takutnya apa yang diceritakan bisa jadi akhirnya berbeda sama value dalam keluarga. Jadi memang kalau untuk Paskah lebih dijelaskan tentang budaya Paskah di berbagai negara, makna dari Paskah sekarang itu seperti apa kayak gitu. Jadi biasanya kita seneng-seneng sih kayak cari telur, diumpet egg hunter, gamesnya egg hunter. Berarti memang tujuan dari area yang Montessori Cultural Study itu apa, semacam memahami fakta yang terjadi, lalu punya kedekatan emosional dengan cultural di sekitarnya, gitu. Ya, memahami lingkungan sekitar, baik secara dekat maupun global. Bahwa we know we're not living alone. Kita manusia tidak hidup sendiri gitu. Kita manusia juga hidup berdampingan dengan tumbuhan, dengan hewan. Sehingga di situ juga di biologi kita belajar tentang hewan itu dibagi menjadi berapa family, lalu ciri-cirinya seperti apa, life cycle-nya seperti apa. Tumbuhan pun juga dibagi dengan beberapa part ya, bagian tumbuhannya, lalu jenis-jenisnya seperti apa. Tapi semua itu dipelajari dengan cara yang menyenangkan. Kalau dulu kan kalau kita dapat biologi di SD itu memang kesannya hanya membaca buku aja, atau kalaupun praktik juga ya gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau di sini memang kita memberikan kebebasan anak untuk bereksplor. Contoh, ada anak yang lagi suka banget sama semut gitu ya. Nah itu guru itu bisa menyediakan material yang berkaitan dengan semut gitu. Semut itu bagian dari family apa sih? Bagian tubuhnya seperti apa sih? Sifatnya kayak gimana sih gitu. Nah, history itu juga history itu sangat penting di Montessori karena sebenarnya hampir semua metode yang Montessori siapkan itu landasannya adalah sejarah gitu, sejarah masa lalu. Dia mempelajari bagaimana pola itu terjadi. Jadi sejarah itu ya penting lah kalau nanti udah di SD, apalagi anak-anak juga akan belajar bagaimana huruf itu diciptakan, bagaimana simbol itu diciptakan, bagaimana bahasa itu diciptakan, tujuannya apa gitu. Jadi ketika mereka mempelajari sesuatu, tujuannya sebenarnya gini, manusia sekarang ini hidup dengan ilmu yang diramu oleh orang-orang di masa lalu. Sehingga dia bisa menempatkan dirinya bahwa dia bisa menjadi orang yang bisa menciptakan ilmu untuk masa depan. Itu nanti relatednya akhirnya sama perkembangan manusia gitu. Dan Mispel tadi sebutkan kalimat kunci ya, dia belajar history untuk memahami pola. Memahami pola kan biasanya selalu berulang ya. Ya, karena pemikiran itu setelah akhirnya dia bisa berpikir dengan baik, lalu knowledge-nya ada, lalu dia connecting berbagai knowledge yang ada. Iya, betul. Yang menciptakan nanti pola dan jadinya framework. Tapi menarik, dulu aku pernah dapat cerita dari bosku di tempat yang lama, di Korea. Dia bilang kan di SD itu ada pembelajaran tentang bagaimana bahasa diciptakan. Dia bikin kelompok-kelompok kecil dari anak-anak SD ini. Di setiap kelompok mereka harus menciptakan bahasa mereka sendiri. Lalu masing-masing menciptakan bahasa mereka sendiri. Lalu mereka harus saling berkomunikasi. Jadi di situ kayak menimbulkan bahwa menciptakan bahasa itu ternyata sulit banget loh. Dan ternyata bahasa itu sangat berguna loh sampai sekarang. Bahasa itu ibaratnya kayak kita bisa membaca pesan orang yang udah mati, orang yang udah nggak ada, dia nulis, lalu kita baca, terus kita bisa get idenya dia gitu loh. Ya, sih. Karena bahasa bukan hanya sekedar ngomong ngawur kan, dia punya rules. Ini dibacanya apa, ini aturan-aturan yang ada rumit SPOK-nya gitu. Ya, SPOK-nya. Lalu ada geografi yang terakhir tadi. Geografi itu berkaitan tentang bumi. Jadi kalau di awal itu memang kita perkenalkan tentang bentuk bumi, di mana sebelumnya di sensorial sudah dikenalkan berkaitan sama geometrik, bentuk-bentuk geometrik 3 dimensi, lalu kita mengenal bumi, bagian-bagian dari bumi, ada laut, ada benua itu dibagi jadi berapa gitu. Anak-anak TK itu udah tahu loh nama-nama benua di dunia. Nanti ada puzzle-nya sendiri, sampai ada ada presentasi yang bagaimana bumi yang bulat itu akhirnya bisa digambarkan di dalam kertas 2 dimensi, flat map gitu ya.
Itu benar-benar kayak dipotong buminya terus dipres hingga menjadi flat. Tujuannya menghindari kebingungan antara flat earth dan bumi bulat. Ini yang buat flat earth ini mungkin bisa belajar. Mungkin ya flat earth nggak bisa sih masuk Montessori. Bahkan kalau saya nggak tahu sebenarnya materi yang ini materi yang pernah saya dapat di sekolah saya yang lama banget, itu paling terakhir gitu. Saya nggak tahu apakah maksudnya itu di level TK atau di level SD. Kalau di SD sudah pasti ada, tapi apakah emang mulai di TK itu kita belajar tentang Big Bang Theory. Ada itu namanya I forgot apa ya, Black Ribbon lah, barangnya namanya Black Ribbon. Jadi benar-benar bagaimana bumi itu terbentuk dimulai dari Big Bang secara timeline. Nah, talinya itu panjang, ada warnanya, ada simbol warnanya. Nah, Big Bang-nya itu warna hitam. Jadi di tali yang mungkin panjangnya sekian meter itu benar-benar panjang banget sampai satu kelas itu bisa diputerin. Itu tuh banyak porsinya di Big Bang. Jadi seolah kita mengajarkan anak-anak bahwa di masa Big Bang itu masa yang paling lama. Kita tuh di bumi ini benar-benar baru sebentar banget loh gitu. Ya, itu baru sebentar banget gitu. Sebentar banget. Itu juga sampai dijelasin tentang evolusi manusia juga. Gitu. Nah, itu mungkin kurang cocok sih buat yang tidak percaya tentang teori evolusi. Biasanya itu agak jadi masalah. Oke, terus katanya aku denger di Montessori bahkan ketika anak berulang tahun pun ada tradisi unik gitu, yang dia mengitari matahari sebanyak angka dari umurnya gitu. Itu bumi itu kan bulat dan dia berotasi ya. Rotasi itu juga kita jelaskan ke anak-anak. Terus bagaimana siang dan malam terjadi. Dan ada juga apa namanya kalau yang satu lagi mengelilingi matahari ya, revolusi itu jadi kalau di Montessori ada kalau ulang tahun itu namanya birthday games. Anak itu memutari matahari sebanyak usia dia untuk menyampaikan bahwa satu kali putar matahari itu berarti sudah 1 tahun kamu hidup. Ya, jadi bayangin gurunya sih kalau bisa nggak usah ya karena muternya berat banget. Tapi buat anak-anak sebenarnya intinya ke situ sih. Gitu. Oke. Lalu aku penasaran tuh, dengan cara apa aja cultural study itu diajarkan ke anak gitu? Dibacakan buku kah atau kayak gimana tuh metodenya? Cultural study itu banyak materialsnya gitu ya. Satu ada material konkretnya yang memang disediakan dari Montessori-nya sendiri. Lalu biasanya mereka banyak kartu nomenklatur cards, kartu-kartu hewan gitu ya. Atau istilah lainnya three-part cards. Itu banyak banget. Kalau misalnya ada yang mau three-part cards boleh minta anak kita. Bisa di print sendiri di rumah yang mau homeschooling Montessori atau mau belajarin anaknya di rumah. Buku juga bisa working, buku apapun yang memang menjelaskan ke ensiklopedia itu bisa dibaca juga, bisa dijelaskan. Jadi kalau yang sebelumnya area matematik, area bahasa, area sensorial itu cukup strict aturannya, tapi area cultural study ini lebih apa ya, lebih mudah lah, lebih banyak yang bisa diambil selain daripada non Montessori-nya. Oke, ada cerita apa kamu selama mengajar di area ini? Anak-anak itu suka banget cultural study. Jadi anak itu suka banget belajar suatu hal, dia menemukan hal yang seru. Misal dinosaurus, saya punya murid dinosaurus lagi. Saya punya murid yang suka banget dinosaurus, dia bisa hafal semua dinosaurus. Jadi seharian itu dia benar-benar hanya belajar dinosaurus. Sampai dinosaurus yang kayak kita nggak familiar itu dia tahu namanya, dia bisa baca namanya. Jadi better memang selalu difasilitasi. Karena once kamu cut itu sama saja kamu meng-cut keinginan dia untuk belajar. Jadi jangan dianggap sepele. Belajar dinosaurus, ada yang suka mobil-mobilan. Mobil-mobilan itu juga part of culture ya. Dia tahu semua nama mobil sampai akhirnya dia tahu bagian-bagian mobil gitu ya. Itu hanya perlu difasilitasi aja, disediain aja. Ada lagi dulu anak yang lagi suka banget sama gunung meletus ya. Kebetulan kondisinya saya di daerah BSD, kan nggak kelihatan gunung ya di sana ya. Dia suka banget gunung meletus. Satu hari dia bisa minta bacakan buku soal gunung meletus itu 3 kali sampai 4 kali, buku yang sama gurunya. Dia belum bisa baca, dia masih 3 tahun. Akhirnya kita bantuin sediain kegiatan-kegiatan kayak bikin gunung yang percobaan IPA itu ya, percobaan sains, kita gambar gunung.
kita cari kartu-kartu gambar gunung asli ya di Indonesia ada apa aja kayak gitu. Wow. Menarik guys. Suka banget mereka. Soal cultural studies. Kalau kalian ada pertanyaan lagi, cultural studies bisa DM kami, bisa ketik di kolom komentar pertanyaan kalian. Iya. Atau mungkin yang ingin mendalami lagi soal area Montessori bisa tonton video-video kami sebelumnya. Gitu. Anyway, aku juga punya albumnya. Kalau untuk yang cultural study kayak kemarin cukup lengkap, bahasa Inggris tapi ya. Jadi kalau memang penasaran sebenarnya isinya kayak apa dan pengen belajar atau mungkin di sekolahnya guru Montessori tapi merasa kok kayak trainingnya kurang, boleh banget. Bisa, nanti bisa komentar di setiap postingan kita di Instagram. Ya. Itu, Isbel. Yes. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye.